Baik, terima kasih kepada Pak Anwasaun. Luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin menanyakan terkait tema yang telah kita bahas, boleh menanyakan via chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Saya tunggu, terima kasih. Ini ada yang minta makalahnya di-share. Sudah di-share tadi belum? Ya, belum Bapak, sebentar di-share terlebih dahulu. Materinya sudah saya share di grup ya teman-teman. Silakan kalau mau yang baca itu bisa. Selanjutnya Bapak, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa benar setelah mendengarkan lagu Lingsir Wengi, kita akan mengalami hal-hal mistik seperti itu? Silakan Bapak. Ya. Nah, Lingsir Wengi yang mana itu tadi? Jadi itu kan ada dua lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi yang pertama tadi, Lingsir Wengi campur sari. Saya berulang kali nyanyi itu tidak ada masalah. Yang Lingsir Wengi yang untuk kuntilanak juga saya coba nyanyikan juga tidak masalah. Jadi tidak ada itu. Itu karena efek itu karena apa? Memang ada beberapa lagu Lingsir Wengi yang digunakan untuk film kuntilanak itu kan memang dibuat karena memang untuk soundtrack film kuntilanak, yang kuntilanak itu juga penggambarannya kan gilani, medeni ya. Itu akhirnya kan orang terimajinasi dari situ. Terimajinasi dari situ. Apalagi kemudian ada memang yang membuat di video-video yang ketika membuat Lingsir Wengi ini dimunculkan apa ini penggambaran setan muncul, itu film semua itu film semua, jadi nggak ada itu, nggak ada. Justru kalau yang mantra yang akhirnya menjadi mantra doa itu justru karya Sunan Kalijogo tadi, yang Kidung Rumeksa ing Wengi. Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau ini memang doa. Jadi doa yang oleh Sunan Kalijogo karena masyarakat Jawa diajarkan dengan doa berbahasa Jawa. Ya, sebenarnya itu doa tolak balak. Ya. Kalau kalian hafal doa tolak balak itu nggak jauh dari maknanya dari itu. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fasya wal mungkar itu. Itu nggak jauh dari itu, hanya itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau yang Lingsir Wengi, apalagi yang campur sari itu malah enak sekali itu. Kan sudah banyak sekali penyanyi-penyanyi yang menyanyikan Lingsir Wengi yang ternyata itu adalah karya Pak Sukapjiman. Itu lagu baru kalau itu. Itu genre campur sari. Pak Sukapjiman ini beliau menciptakan beberapa lagu campur sari tapi yang kemudian viral dan banyak dipakai, ya, termasuk Didi Kempot, kemudian apa
sinden, banyak sinden-sinden menyanyikan itu menjadi campur sari. Ya, ada yang dibuat dangdut, ada yang dibuat berbagai genre musik. Gitu. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan apa hal-hal mistis. Apalagi yang karyanya Pak Sukapjiman itu, Pak Sukapjiman memang itu mencipta ketika dia sedang kasmaran. Jadi memang itu cermin dari lagu asmara, lagu kasmaran. Justru kalian yang cocok itu. Ya, kalian kalau menyanyikan lagu itu lagu anak remaja itu Lingsir Wengi itu, bukan laguan. Jadi lagunya anak-anak remaja yang sedang di mabuk asmara, ya, yang mabuk asmara. Itu lagunya malah lagu itu. Lingsir Wengi, itu lagu itu ternyata bukan mantra, bukan. Yang satunya juga bukan mantra. Jadi malah kalau yang mau disebut mantra doa itu adalah yang karya Sunan Kalijogo, yaitu Kidung Rumeksa ing Wengi. Ya, ini mungkin saya sedikit meluruskan. Oh, ini ada yang tanya. Itu kan dari Sunan Kalijogo. Yang Lingsir Wengi mana itu? Yang karya Sunan Kalijogo. Ini mohon maaf Bapak izin bertanya, lagu Kidung Rumeksa ing Wengi kan Sunan Kalijogo. Lah Bapak kan menyebutkan ada beberapa buku yang ada lagu Rumeksa ing Wengi. Lah dari beberapa lagu, dari beberapa buku tersebut siapa yang pernah akan mengetahui lagu Kidung Rumeksa ing Wengi? Soalnya kan dari Sunan Kalijogo, jangka waktunya sangat panjang. Nah tadi penulis-penulis, tadi Agus Sunyoto, kemudian Pak Nur Ahmad di bukunya yang baru saja terbit. Kemudian yang Pak Nur Ahmad itu bukan Pak Nur Ahmadnya menyebut, tapi manuskrip yang disebut Pak Nur Ahmad itu manuskrip abad 19. Ya, manuskrip abad 19. Berarti kalau awal abad 19 sudah ada manuskrip menyebut itu, maka itu kan karya lama. Nah, memang sampai sekarang saya sendiri belum bisa langsung yakin ya, mengidentifikasi karena memang ini belum ada ditemukan karya Sunan Kalijogo langsung. Nah, memang tadi yang satu lagi Pak yang diteliti oleh Pak Siddiq Ahmad Siddiq itu memang ada Rumeksa, ada manuskrip Rumeksa ing Wengi. Nah, cuman naskah-naskah yang kita terima sampai hari ini itu kadang itu naskah-naskah salinan yang tidak lagi menyebut penulis awalnya. Itu problem pertama itu. Nah, tapi kalau kemudian dilihat dari sisi yang lain, sisi yang mana? Bahwa tadi Sunan Kalijogo termasuk wali yang mencoba berbagai hal antara Islam dan Jawa. Maka kalau dilihat dari sisi ini, dan beliau memang juga adalah seorang dalang. Dalang yang sangat kondang saat itu beliau. Betul-betul dalang yang seorang kiai. Itu Sunan Kalijogo. Jadi dia paham Islam sekaligus paham tentang kejawaan. Sehingga beliau tahu persis bagaimana mengubah sebuah tembang. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka memang sampai pada kesimpulan yakin ya, walaupun memang itu butuh ainul yakin. Jadi yakin pertama ini memang itu adalah karya Sunan Kalijogo, tapi ainul yakinnya itu butuh ada manuskrip yang memang menyebut karya Sunan Kalijogo. Lah sayangnya kan sekarang ini banyak manuskrip-manuskrip itu yang dari penulis pertama ke penulis kedua itu tidak menuliskan pengarang pertamanya. Ini problem-problem di situ di dunia manuskrip, dunia filologi.
Jadi situ ya. Tapi karya Sunan Kalijogo kan banyak. Ya tadi misalnya ada Suluk Linglung ya, Suluk Linglung yang kemudian digubah menjadi salah satu lakon wayang, judulnya Dewa Ruci. Nah, jadi itu problem-problem seperti itu butuh jadi yakin yang pertama itu memang sama saya dengan para penulis-penulis lain tadi bahwa Kidung Remokso Wengi itu memang karya Sunan Kalijogo. Ya, jadi begitu. Saya sepakat dengan Agus Sunyoto, sepakat dengan Pak Nur Ahmad, itu tulisan-tulisan yang di abad 17-18 yang dikaji. Memang dekat ke sana. Ya. Saja memang tadi tradisi menyalin teks itu seringkali tidak menyebut penulis awalnya. Itu problemnya di situ. Ya. Ada lagi? Oh ini ada lagi, ini apa ini? Lagu Lingsir Wengi yang dikarang oleh Sunan Kalijogo yang mengandung doa tolak balak. Apa sebab Sunan Kalijogo membuat lagu Lingsir Wengi? Nah ini kok tadi sudah saya sampaikan. Yang Lingsir Wengi itu bukan karya Sunan Kalijogo. Lingsir Wengi yang pertama yang saya nyanyikan itu karya Sukapjiman. Nah, lagu Lingsir Wengi yang digunakan untuk kuntilanak itu menurut saya juga bukan karya Sunan Kalijogo. Jadi saya tidak, dua-duanya menurut saya, kalau ini memang kajian pertama saya, nanti saya akan kaji lagi. Kalau yang pertama lagu Lingsir Wengi yang campur sari itu jelas, itu sudah ada yang mengaku dan diberi piagam oleh pemerintah, itu karyanya Pak Sukapjiman dan itu bukan lagu tolak balak, itu lagu asmara, lagu kasmaran, ya Mas Fani Amisanjaya. Jadi itu bukan lagu tolak balak, tapi itu memang lagu asmara, lagu kasmaran. Ya. Jadi kalau yang karya Sukapjiman yang tadi di awal sudah diputar ya, saya nyanyikan itu menggunakan gitaran verstilnya si Alibata. Yang Lingsir Wengi untuk film, ya apalagi itu tadi dari sisi teori Mocopat itu nggak masuk, sehingga menurut saya kok itu sementara kesimpulan saya, karena saya belum menemukan asli manuskrip yang memuat itu adalah kepentingan film. Jadi dia membuat lagu, entah karena kok banyak salah kalau itu dikatakan sebagai lagu Durmo. Ada beberapa yang tidak pas dengan genre Durmo. Sehingga menurut saya itu bukan untuk tolak balak. Ya. Jadi itu hanya untuk kepentingan film, karena yang dibuat itu kuntilanak, filmnya kuntilanak Jawa, sehingga harus didukung dengan syair-syair lagu Jawa. Nah, mungkin kalau ada yang punya hubungan dengan para pembuat film itu bisa bertanya, ya, bisa bertanya kepada pembuat film itu, kira-kira itu dari mana itu, referensinya dari mana. Tapi dari genre yang disebut sebagai Durmo itu tidak memenuhi syarat sebagai lagu Durmo, Mocopat Durmo. Itu ya. Masih ada lagi? Masih ada Bapak selanjutnya. Iya, ini Muhammad Ismail, ya betul. Nah ini kan salah satu cara dengan diskusi ini supaya masyarakat tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Memang betul itu. Itu hanya untuk kepentingan film kok. Film maupun ono lagu ono gaibnya. Kan nggak ada. Setelah nonton film saja orang kemudian ketakutan sendiri. Seakan-akan itu ada hubungannya. Ya enggak ada, memang enggak ada hubungannya dengan hal-hal gaib.
Ya, masih ada lagi. Masih Bapak, selanjutnya dari Ani Wahyuni. Nah, Apakah dakwah yang diberikan oleh para sunan memberikan sedikit pengaruh budaya Hindu yang berupa wayang, tembang mocopat, dan sebagainya? Seperti itu. Maksudnya gimana? Kok memberi pengaruh? Jadi dipengaruhi ya, bukan memberi. Ya memang dipengaruhi dalam rangka memberi pengaruh. Jadi ada ya ini kalau kalian nanti suatu saat sudah belajar tentang teori-teori kebudayaan, teori-teori tentang munculnya sebuah teks gitu. Jadi sebuah teks atau kelakuan seseorang atau simbolisasi dan sebagainya itu nggak akan pernah datang dari ruang hampa. Nggak akan pernah datang dari ruang hampa. Contohnya kalian misalnya, kalian itu akan memiliki kelakuan, yaitu kelakuan kalian, tindak tanduk kalian, budi pekerti kalian, itu akan dipengaruhi oleh masyarakat di lingkungan kalian. Itu contoh bahwa budaya itu tidak ada datang dari ruang kosong. Itu sama dengan kalian itu. Jadi kalian yang datang dari orang Sunda, masyarakat Sunda, tentu pengaruhnya adalah pengaruh masyarakat Sunda, keyakinannya, tradisinya, bahasanya, itu kan dari pengaruh dari Sunda. Kalian yang bahasa Jawa juga begitu, orang Jawa dipengaruhi bahasa Jawa, kemudian kelakuan-kelakuan bahasa Jawa, orang Jawa, itu akan mempengaruhi kalian. Jadi nggak ada yang tiba-tiba muncul. Sama dengan ini, sama dengan dakwah para ulama. Mengapa dakwah para ulama itu harus mengakomodasi budaya yang ada? Loh, kalau frontal enggak bisa. Maka dakwah itu pedomannya kan fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta famdan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jadi pendekatan yang digunakan oleh para ulama kita di awal itu mampu merubah. Loh, ini luar biasa loh Indonesia. Dari yang semula Hindu-Buddha semua di semua wilayah, kok bisa menjadi mayoritas Muslim. Dan yang lebih hebat lagi, tidak ada ketegangan, tidak ada perang karena agama. Perang-perang yang terjadi itu kebanyakan adalah konflik internal di kerajaan. Jadi konflik-konflik yang ada di dalam kerajaan, bukan konflik agama. Artinya itu konflik-konflik politik yang ada. Jadi kalau begitu, pendekatan lintalahum, pendekatan yang lemah lembut, atau dalam ayat yang lain itu bil hikmah itu. Bil hikmah ya. Dengan cara yang ya kita harus mendekati masyarakat. Nah, kalau bahasa Jawa ini istilahnya ajur. Jadi kalau kalian mau berdakwah kepada orang yang mungkin berbeda dengan kita, kalian berupayalah untuk bisa supaya diterima oleh mereka. Contohnya gimana? Ya kalau para antropolog itu ya mendekati bahasanya kita harus tahu. Kebudayaan mereka seperti apa, kita pelajari, kemudian coba kita masuk ke kebudayaan mereka. Walaupun tidak menjadi pengamal, tapi kita ngerti. Itu contoh-contoh pendekatan lintalahum yang digunakan para ulama kita. Lintalahum itu dengan lemah lembut. Lemah lembut itu maksudnya memahami situasi budaya masyarakatnya.
antropologinya. Oh, kalau kita langsung masuk frontal, ya ini sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Lang faddu min haulik. Mereka malah lari. Lari dari kita. Mau datang, mau mendekat saja enggak mau. Nah, ini kalau begitu kan berarti malah kita rugi. Nah, kita bisa cermati itu dakwah-dakwah di Indonesia yang kasar, keras itu justru dicemooh orang. Ya memang ada pengikutnya, hampir semuanya ada pengikutnya. Kalau persoalan pengikut itu kan sekarang banyak yang karena tidak tahu dan sebagainya. Sehingga di situ. Tapi itu kemudian lebih banyak dicemooh. Dan itu nggak akan berhasil. Dan itu sudah dipraktekkan ya para ulama kita mendekati masyarakat itu dengan cara lintalahum, sehingga nggak terasa orang. Coba dari mayoritas animisme, dinamisme Hindu-Buddha bisa berubah di abad 16 itu. Walaupun belum keseluruhan. Di abad 16 itu terjadi perubahan luar biasa. Nah, perubahan yang luar biasa yang akhirnya menjadi mayoritas Muslim. Coba ini. Nah, yang digunakan Rasulullah juga begitu. Di pendekatan ini pendekatan yang sangat lembut. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Ada pertanyaan, Pak, dari Kuliah Windradini. Dakwah melalui syair atau lagu pada zaman saat ini masih relevan atau tidak? Seperti itu. Nah, ya, itu apakah masih relevan apa enggak, itu tergantung dari apakah masyarakat masih memerlukan, masih punya perhatian terhadap itu atau enggak. Ada orang yang secara a priori mengatakan sudah enggak Pak, sudah enggak, karena kalian enggak bisa. Tapi kalau kalian menggunakan kajian, masyarakat kita ini, Indonesia masih masyarakat agraris. Walaupun kita masih sedang menuju ke masyarakat point for ya, dunia IT yang kuat, tapi jangan lupa itu hanya berapa persen, ya, hanya berapa persen. Jadi mungkin orang yang melek IT di Indonesia itu sampai sekarang belum ada 25%. 25% yang melek IT, bukan pengguna. Kalau pengguna handphone itu sudah banyak, tapi mereka hanya menggunakan untuk kepentingan komunikasi. Nah, itu saja ternyata bukan berarti mereka yang melek IT itu tidak suka hal-hal yang berbau tradisional. Oh, malah banyak yang justru menggunakan atau memanfaatkan itu. Indikasinya apa? Contoh-contohnya apa? Sekarang ini malah banyak muncul tradisi-tradisi diangkat kembali di masa modern, di masa IT. Bahkan penyanyi kita penyanyi Deddy Kempot, coba itu. Saya heran itu anak-anak muda ternyata hafal lagunya, lagu-lagu Deddy Kempot. Jadi lagu campur sari itu ternyata artinya apa? Hal-hal yang sisi-sisi tradisional. Ternyata juga menarik. Nah, wayang misalnya. Apakah masih ada banyak penggemarnya? Ternyata masih. Bahkan di kota-kota itu pertunjukan wayang itu masih penontonnya masih cukup banyak. Artinya apa? Di situ kita melihat ya. Di situ kita melihat. Jangan berpikir bahwa kita tidak bisa terhadap hal-hal yang tradisional, kemudian kita menganggap bahwa itu sudah tidak relevan. Jangan berpikir begitu. Loh, itu kelemahan kita kok. Kelemahan kita kok kemudian membuat justifikasi. Enggak. Kalau kita melihat masyarakat kita itu hampir kebanyakan masyarakat desa, dan masih banyak masyarakat yang tradisional, meskipun pada saat yang sama mereka sudah mengenal teknologi modern. Nah, jadi perpaduannya itu justru sekarang itu malah yang muncul. Apalagi kalau kita
Apalagi kalau kita mendengar namanya postmodern. Postmodern itu kan justru malah apa yang tradisi-tradisi itu diangkat kembali menjadi modern. Jadi misalnya contohnya apa? Oh, contohnya banyak sekali. Makanan tradisional yang hanya dikenal di desa sekarang itu malah disajikan di kota dan laris. Itu indikasi-indikasi tradisionalisme itu menjadi sangat kuat. Lagu-lagu Jawa tradisional diangkat menjadi lagu modern. Itu ternyata menjadi viral. Jadi di situ kita mengangkat ininya, mengangkat ini yang perlu. Ya. Jadi meskipun kita hidup di dunia modern, itu kita nggak akan kehilangan sisi-sisi tradisionalnya. Demikian juga sebaliknya, ya. Kita bisa hidup dengan ranah tradisionalisme di zaman modern. Itu bisa, dua-duanya bisa. Dan itu indikasinya sudah sangat sekarang ini misalnya kalian wisata. Ya, ternyata wisata-wisata modern yang di mall dengan wisata-wisata yang di tradisi di masyarakat itu dua-duanya rame. Artinya apa? Artinya semuanya dibutuhkan. Makanan tradisional dan makanan-makanan modern yang datang dari Eropa sekarang sama-sama ramenya. Coba sekarang ini muncul tradisi mengemas kopi. Ngopi itu menjadi luar biasa. Padahal malah justru yang dari tradisi-tradisi masyarakat di desa-desa itu yang kemudian diangkat untuk menjadi sajian-sajian di kota besar. Itu ternyata diangkat dari desa-desa itu. Nah ini jadi di situ kita melihatnya. Nah, dakwah juga begitu. Dakwah juga akan mengangkat. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu juga banyak yang asal usulnya mereka dari desa. Sehingga hal-hal yang berbau desa, hal-hal yang tradisi, itu kadang menjadi kerinduan masyarakat. Jadi ini terjadi perpaduan di situ. Saya melihat akan ke sana. Ya sama dulu ketika zaman para ulama, para wali. Jadi mereka mungkin di zamannya juga mengangkat sesuatu yang tradisi-tradisi lama yang pernah muncul di masyarakat. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, saya kira itu. Iya, baik Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apakah ada tembang tolak bala karya Sunan Kalijaga selain Kidung Rumuk Saumi? Boleh dinyanyikan Bapak kalau bisa. Selanjutnya, mohon maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan filosofi dari setiap bait dari tembang Kidung Rumuk Saumi. Yang kalau Kidung Rumeksa ing wengi, ya. Bentar. Ya, kalau bait keduanya ini. Bait kedua dari Kidung Rumeksa ing wengi itu kalau yang Kidung Rumeksa ing wengi tadi. Tapi ini dandang gula ya. Ini dandang gula. Sekaing loropan samya bali. Sekaing omo sami mirudo. Welas asih pandulune. Sekaing brojo luput, semua halangan akan lepas. Gitu ya. Kati kapuk tibane reki, seperti kapuk yang jatuh.
Sekeng wisotowo, banyaknya wiso upas ya yang berbahaya. Satu kurdo tutut kayu aeng lemah sangar. Jadi misalnya tanah yang sangar dan sebagainya itu akan lepas dengan tadi doa-doa tadi. Songeng landak woning mong lemah miring yang paki poneng merah. Ya. Jadi ini bait kedua Dandang Gula dari Kidung Rumeksa ing Wengi. Ini Kidung Rumeksa Wengi itu ada satu naskah tadi. Kalian bisa download kajiannya Pak Ahmad Siddiq itu. Jadi tidak hanya 2 bait, itu banyak bait. Ya. Nah, kalau karya-karya yang lain di Suluk Linglung, ya Suluk Linglung itu karya Sunan Kalijogo. Nah, kalau di Suluk Linglung itu masih cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi di Dewa Ruci itu menjadi cerita tentang antara Werkudara dengan muridnya Drona yang ketika diminta untuk mencari air suci. Air suci itu namanya air Perwitosari. Ya, air Perwitosari. Air suci yang dimaksud di sini adalah simbolisasi. Jadi kalian kalau ingin mendapat kemuliaan itu harus mencari air Perwitosari. Apa itu air Perwitosari? Air wudhu, air suci yang digunakan untuk wudhu. Itu cara dakwanya seperti itu. Jadi nggak perlu harus frontal, gitu ya. Nggak harus frontal. Nah, jadi bait-bait lagu yang tadi itu sudah ya seperti itu. Ini yang memang untuk yang di makalah saya itu. Ya, Kidung Rumeksa ing Wengi ini memang itu sudah ada terjemahannya itu. Di bawahnya sudah ada terjemahannya, tinggal dibaca saja. Ya, saya kira itu. Ya, baik Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tetapi tapi waktunya itu sudah menunjukkan pukul 9.38. Bagaimana Bapak mau? Partisipannya 44. Padahal next 100 panas sampai. Bagaimana Bapak mau dijawab sekarang atau kita sudahi? Apa pertanyaannya apa? Ada 2 pertanyaan. Yang terakhir itu tentang adanya Lingser Wengi, karya-karya baru yang diberikan identitas sebagai salah satu karya Sunan Kalijaga, pastinya masyarakat akan dengan mudah percaya. Bahkan ini mana di dalamnya dapat mendasarkan makhluk gaib. Pertanyaannya, kenapa tembang yang seharusnya untuk berdoa malah banyak yang mengganti atau membuat tiruan dengan makna yang berbeda? Terus pertanyaan terakhir ini, semisal memodif lagu Jawa dengan lagu modern, maksudnya musiknya kita ganti. Yang tadinya pakai gending Jawa, kita memakai dangdut atau DJ, tujuannya agar orang sekarang lebih mengenal lagu Jawa. Apakah kalau seperti itu tidak menghilangkan unsur Jawanya? Itu pertanyaan seperti itu, Pak. Nah, justru itu cara-cara yang digunakan oleh para ulama kita, memadukan antara lama dan baru. Boleh. Nah, tadi yang saya buat karena antara lain itu. Cuman kalau yang tadi saya nyanyikan Lingser Wenginya itu, Lingser Wengi modern memang itu Pak Sukabjiman. Saya gabung menggunakan karena sudah ada yang membuat musiknya Alif Bata itu, ya. Nah, itu kan bisa dibuat seperti itu. Boleh. Jadi misalnya manuskrip lama itu kan isinya semuanya tembang. Itu kemudian diangkat menjadi lagu sekarang. Udah banyak itu. Misalnya apa? Misalnya dulu ya penyanyi Surabaya, Hong Vilaheng, itu pangkur itu ya. Hong Vilaheng sekarang bawa nalanggeng.
Sekar Mayang itu menjadi genre musik pop. Ya, udah banyak yang seperti itu. Jadi silakan itu kalau bisa punya kemampuan seperti itu. Nah, tadi kalau itu muncul banyak di masyarakat, maka sisi mistisnya itu nggak ada. Kalian itu pengaruh mistisnya itu hanya karena ada film itu, ada video-video tentang itu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada video-video itu ya nggak akan terkesan bahwa itu ada sisi mistisnya. Nah kalau doa itu sisi mistisnya sisi spiritual, itu bukan mistis. Ya doanya tadi kidung rumeksa ing wengi, ana kidung rumeksa ing wengi itu kan karena doa saja. Itu spiritual. Bukan faktor mistis. Itu spiritual. Kita harus konsentrasi ketika menyanyikan itu, ketika berdoa menggunakan itu, karena apa? Kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sisi mistisnya kalau di situ, tapi sisi spiritual, ya. Jadi spiritualitas masyarakat Jawa itu juga masyarakat Jawa diajari oleh para ulama kita doa-doa kepada Allah tapi menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau itu bukan mistis tapi spiritual, ya. Sisi spiritual. Jadi mengangkat hal-hal lama ke dunia modern justru ini tanggung jawab kita supaya apa? Supaya kelangsungan kebudayaan itu bisa bersinergi dengan modernisme, juga bersinergi dengan Islam. Sehingga Islam itu ya didakwahkan dengan cara yang sangat elegan, cara-cara yang sangat lembut. Karena kalau dengan cara kasar, lang faddu min haulik, justru orang-orang akan lari dari agama Islam. Itu sudah sejak dulu Rasulullah sudah seperti itu. Sehingga dakwah-dakwah Rasulullah itu luar biasa. Ngalahnya Rasulullah itu luar biasa. Ya. Ketika akan Fathu Makkah itu kan perjanjian yang sangat merugikan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu memang pengennya bukan perang, pengennya itu damai. Sehingga meskipun dari sisi perjanjian itu kalah, ya, itu akhirnya tetap diterima. Tapi punya makna lain, punya sisi lain. Sehingga ternyata orang kemudian justru melihat, wah luar biasa ya Islam seperti itu. Ternyata Islam tidak menghendaki perang, tapi Islam mengajak orang untuk hidup baik dunia akhirat. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau ini sudah berakhir, saya tutup. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, diskusi saya, kalian generasi milenial sekarang ini mengenal hal-hal yang dunia tradisional lama. Ya, supaya banyak yang bisa nanti diskusi lagi, silahkan lebih mendalam lagi ke hal-hal yang kaitannya dengan kejawaan atau wali songo, silahkan. Jadi supaya nanti masyarakat undang sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat itu bisa mengetahui nilai-nilai adiluhung yang dimiliki oleh kita. Itu ada dalam semua aspek kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Akhirnya acara diskusi pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Silakan bisa menyalakan videonya. Nanti akan di screenshot oleh tim KKN kami. Silakan yang lain bisa dinyalakan lagi. Berapa? Sampai Sudah? Sip. Sip. Oke. Bisa pose sesuai keinginan kalian ya. 1, 2,
3. Langsung balik ke Satu kali lagi. Nah, Satu, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi dari para peserta. Dari kami, dari saya selaku moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC kita. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Puja atas kesempatan yang diberikan kepada saya kembali. Acara yang keempat yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Si Pak Anason sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di diskusi online kali ini. Saya Ulia Winggradini selaku MC pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kan ya? Biasanya lebih dari 4 ya.